Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya diberikan kelancaran dan kesehatan di masa-masa sulit ini. Adapun karena kondisi yang sulit ini menjadikan kita tidak bisa lagi bertatap muka. Walaupun demikian, Bapak menghimbau dan mengharapkan kehadiran anak-anak supaya masih bersemangat melakukan pembelajaran yang sudah disiapkan oleh seluruh jajaran dan perangkat Yayasan Mabadiul Ihsan ini. Baiklah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas tentang seni budaya dan berfokus pada bab gambar ilustrasi. Sebelum kita masuk ke materi bab pembahasan kita mengenai gambar ilustrasi, ada baiknya Bapak memperkenalkan diri karena ada beberapa kelas yang tidak hadir dalam pemantauan saya di kelas 8 ini. Baiklah, perkenalkan anak-anak, nama saya Indra Aditya Pratama. Anak-anak bisa memanggil saya Bapak Indra. Kebetulan saya merupakan guru baru di sini dan masih relatif muda dibandingkan guru-guru yang lain. Saya harap anak-anak dalam bimbingan saya beberapa bulan ke depan atau 2 semester ini, anak-anak bisa mengikuti dan mengimbangi bagaimana cara mengajar saya dengan baik. Bapak merupakan lulusan Universitas Brawijaya Malang. Di sana Bapak mempelajari tentang seni rupa murni. Baiklah, itu dia perkenalan singkat dari saya. Lanjut ke pembahasan kita mengenai gambar ilustrasi. Saya himbau anak-anak untuk melihat secara seksama video yang akan saya tayangkan pada kesempatan hari ini. Langsung saja. Halo anak-anak, kembali lagi kita akan membahas tentang seni budaya. Nah, sebelum kita masuk ke bab pembahasan kita, yaitu bab menggambar ilustrasi, kita mencoba merefresh lagi ya tentang apa itu gambar model. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi ke ilustrasi, karena ini saling berhubungan ya, ini saling berketerkaitan satu sama lain. Nah, karena nantinya di ilustrasi kita juga harus memahami tentang apa itu prinsip-prinsip seni dan unsur-unsur seni. Nah, kita coba masuk ke gambar model. Nah, ini dia gambar model itu. Kemarin kita sudah mempelajari 3 hal, yaitu tentang konsep dan prosedur menggambar model alam dan benda. Nah, lalu ada bahan dan alat menggambar model, lalu ada teknik menggambar model alam dan benda. Nah, itu dia. Nah, di gambar model itu juga kita mempelajari tentang unsur-unsur seni. Nah, ini unsur-unsur seni ini sangat penting. Jadi semua aspek menggambar di seni rupa ada kaitannya dengan unsur seni ini. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu titik? Coba siapa yang tahu? Ya benar, kalau ada yang menjawabnya dengan benar, titik itu adalah unsur seni yang paling sederhana, paling simple, karena titik ini merupakan satu buah elemen yang nantinya akan berujung menjadi garis ya. Ini setiap gambar, apapun gambarnya nanti ada titiknya, itu wajib selalu. Lalu ada garis. Nah, garis ini bermacam-macam, yaitu ada garis horizontal, vertikal, diagonal. Nah, itu ya bisa dilihat sendiri contohnya, itu garis-garis. Nah, itu perkembangan dari titik tadi ya kalau garis. Lalu ke bentuk. Nah, bentuk itu juga perkembangan dari garis. Nah, bentuk itu merupakan kumpulan dari beberapa garis yang menjadi satu kesatuan. Ada yang bentuknya itu berupa geometris, ada juga yang organik. Nah, kalau geometris seperti ini, kotak, persegi panjang, bulat. Nah, kalau organik polanya tidak menentu ya, lebih abstrak dan berbentuk
seperti pohon ataupun seperti batu. Nah, itu kan beberapa diantaranya dari bentuk organik. Lanjut ke bidang. Bidang ini sama halnya tentang bentuk tadi. Ini perkembangan dari bentuk, yaitu jika persegi dikumpulkan menjadi satu menjadi kubus. Nah, seperti itu ya. Saya kira ini sudah paham anak-anak. Lanjut ke ruang. Kalau ruang ini juga lingkupnya lebih detail, jadi ini biasanya dipakai untuk seni rupa 3 dimensi. Karena kita hanya mengkaji tentang 2 dimensi, ruang ini tidak diperlukan saat ini. Tapi kalau nanti anak-anak membuat patung ataupun pahatan, ini juga penting unsur seni salah satu ini. Lanjut ke warna. Nah, ada yang ingat warna primer itu warna apa saja? Ayo, warna primer apa saja? Nah, benar. Warna primer itu ada kuning, lalu merah dan biru. Lalu warna primer tersebut kalau dicampurkan satu kesatuan menjadi warna sekunder. Nah, sekunder apa saja? Yaitu ungu, oranye, dan hijau. Lanjutnya ada warna tersier, lalu analogus, lalu komplementer. Nah, itu dia ada di contohnya, itu merupakan diagram warna ya. Itu warna-warna tersebut mencampur jadi warna yang berbeda. Lanjut ke tekstur. Nah, tekstur ini merupakan sifat permukaan benda ya. Jadi sebuah benda jika kita pegang akan memiliki tekstur tersendiri. Contoh, kalau kayu kita pegang agak kasar, kalau kertas kita pegang halus. Nah, seperti itu. Kalau tekstur ini memiliki 2 sifat, yaitu sifatnya nyata dan semu. Kalau nyata kita pegang ada rasanya, kalau semu itu berupa gambaran, hanya proyeksi yang bisa kita lihat saja. Nah, lanjut ke gelap terang. Nah, gelap terang ini apa? Nah, ini gelap terang ini unsur yang paling ideal dalam unsur seni rupa. Nah, ini memberi kesan hidup pada sebuah gambaran karena dia mencerminkan ada cahaya dan bayangan. Karena setiap benda yang ada di bumi ini sama halnya kita semua memiliki bayangan. Nah, untuk itu, untuk menghidupkan sebuah gambaran, kita juga memerlukan adanya gelap terang ini. Itu untuk unsur seni anak-anak. Nah, kita lanjut ke prinsip seni. Nah, kalau prinsip seni ini minggu lalu udah kita bahas tentang apa itu prinsip seni. Nah, prinsip-prinsip seni ini yang membuat gambar-gambar kita itu menjadi bagus ya, menjadi proporsional, menjadi satu kesatuan yang memiliki irama. Nah, seperti itu. Saya rasa ini bisa dipelajari sendiri tentang komposisi, kesatuan, keseimbangan, irama, proporsi, penekanan, keselarasan, dan kontras. Nah, ke-8 ini merupakan prinsip-prinsip seni. Nah, itu untuk prinsip seni, karena prinsip seni dan unsur seni nantinya kita pakai lagi di gambar ilustrasi, sama halnya dengan gambar model ya. Kita lanjut langsung ke pembahasan kita yang utama, yaitu gambar ilustrasi. Nah, kita jelaskan dulu 3 konsep dasarnya, yaitu konsep prosedur menggambar ilustrasi ini, lalu ada di teknik menggambar ilustrasi, lalu ada alat dan bahan menggambar ilustrasi. Nah, tujuannya apa? Agar anak-anak bisa menggambar gambar ilustrasi ini dengan baik, nantinya prakteknya nanti bisa menggambar gambar ilustrasi yang diinginkan. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, di gambar ilustrasi mungkin sudah ada yang membaca di buku LKS-nya tentang gambar ilustrasi ini. Kira-kira apa kalau gambar ilustrasi? Ada yang tahu? Nah, saya kasih clue di sini, anak-anak. Nah, ini apa? Gambar apa? Ya, gambar buku. Nah,
Lalu ini apa? Harry Potter. Nah, ini adalah novel. Nah, di contoh gambar ini novel Harry Potter. Lalu di sini ada foto Pak Jokowi, namun ini merupakan cover ya, cover dari sebuah majalah Time. Tuh. Jadi ini majalah. Lanjut, gambar Spiderman. Nah, ada yang suka Spiderman? Nah, ini juga merupakan gambar ilustrasi. Contoh gambar ilustrasi yaitu apa? Cover sebuah poster film. Nah, poster ya, gambar ilustrasi juga ada di poster. Nah, ada lagi. Nah, cowok-cowok ini banyak yang suka. Apa ini? Ya, Naruto ya. Ini komik. Jadi gambar ilustrasi juga ada di komik. Nah, saking banyaknya contoh-contoh gambar ilustrasi di kehidupan sehari-hari sampai kita gak menyangka ya, karena gambar ilustrasi ini banyak. Nah, kalau sudah tahu contoh-contohnya, coba diartikan pengertian ilustrasi itu apa sih kira-kira itu. Jadi pengertian ilustrasi itu adalah gambar yang memperjelas suatu suasana atau keadaan, seperti itu. Jadi semua hal yang dikondisikan itu dapat diperjelas dengan suasana atau keadaan, itu bisa disebut dengan gambar ilustrasi. Biasanya banyak di periklanan ya, yang tadi di komik, di cover majalah ataupun poster. Nah, banyak mengandung gambar ilustrasi tersebut. Lanjut ke fungsinya. Nah, fungsinya itu apa gambar ilustrasi? Nah, fungsinya itu memperjelas maksud dan makna cerita di dalamnya. Jadi fungsinya itu tentunya mempengaruhi satu sama lain. Saat orang menonton gambar itu, dia mengerti maksud ceritanya itu seperti apa, itu mengerti, hanya melihat gambar saja sudah mengerti. Nah, seperti itu. Fungsinya itu. Lanjut ke tujuan. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk memperjelas, memperkuat, mempertegas, memperindah. Nah, memperindah sebuah cerita atau narasi. Nah, sudah jelas ya, tujuannya itu untuk memperjelas, memperkuat. Nah, itu jadi cerita atau narasi itu sangat dibutuhkan saat dikasih gambar ilustrasi, itu sangat bisa diperindah sebuah narasi itu. Lanjut ke objek gambar ilustrasi. Nah, objeknya apa di menggambar ilustrasi itu? Ada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba anak-anak tebak gambar apakah ini? Ya, bener. Yang coba menjawab itu sudah benar. Kalau ada yang menjawab gambar karikatur. Nah, ini dia contoh gambar karikatur. Nah, coba gambar apakah ini? Hewan paus ya, kura-kura. Kalau ada yang menjawab kartun, itu benar. Nah, anak-anak yang sudah menjawab kartun itu benar. Nah, lalu ini lah, kira-kira gambar apa anak-anak? Ayo, dari pulpen dan ballpoint ya, ini kira-kira gambar apa? Nah, kalau ada yang menjawab gambar dekoratif itu benar. Nah, selamat buat Anda yang tadi menjawab benar ya. Saya cuma memantau dari sini, nggak kelihatan ya anak-anak bersorak-sorai di sana. Nggak apa-apa. Yang penting materi saya bisa masuk ke pola pikir anak-anak. Ini gambar dekoratif ya. Lanjut ke jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, jenis-jenisnya sudah saya contohkan beberapa tadi. Kita sambung, yaitu yang pertama realis. Nah, realis itu menggambar sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, itu realis. Lanjut ke dekoratif, kartun, karikatur, komik, ilustrasi, sastra. Nah, itu dia. Kita jabarkan satu persatu. Nah,
realis. Realis itu adalah gambar ilustrasi yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Nah, ini contohnya pedagang apa ini kira-kira. Nah, itu digambar dengan sangat sesuai dengan objek yang sudah ada. Nah, itu realis. Lanjut ke dekoratif. Nah, kalau dekoratif ini apa? Dekoratif itu adalah gambar yang memiliki fungsi untuk menghiasi sesuatu dengan sebuah bentuk yang disederhanakan. Nah, ini sebuah gambar burung ya, tapi detailnya tidak seperti di realis tadi. Ini dihiasi dengan ornamen-ornamen yang beda dengan aslinya. Nah, kalau seperti itu masuknya ke dekoratif. Nah, itu. Lanjut ke kartun. Nah, ini biasanya anak-anak lebih suka gambar kartun ya. Kalau gambar kartun ini adalah gambar yang mempunyai bentuk lucu atau memiliki ciri khas tertentu. Nah, itu kalau gambar kartun. Contohnya ini adalah gambar kartun Bobo ya. Siapa yang suka dulu majalah Bobo atau nggak tahu majalah Bobo itu apa? Ya, ini contoh kartun yang saya suguhkan untuk contoh kartun. Lanjut ke karikatur. Nah, kalau karikatur ini apa? Karikatur adalah gambar sindiran atau kritikan yang dalam penggambarannya terdapat penyimpangan proporsi tubuh. Nah, sebenarnya proporsi manusia yang ideal kan hidung, telinga ataupun kepala itu kan nggak sebesar ini ya kan. Jadi ada penyimpangan di proporsi tubuhnya kalau di karikatur itu. Maknanya dan tujuannya itu untuk sindiran ataupun kritikan biasanya. Seperti contohnya itu seperti bisa dilihat sendiri contohnya. Lanjut ke komik. Nah, komik ini adalah rangkaian dari beberapa gambar serta teks yang memiliki alur cerita. Nah, itu dia. Jadi rangkaian beberapa gambar yang disusun sedemikian rupa menjadikan memiliki alur ceritanya sendiri. Ini contohnya Shijuki. Nah, itu bisa kita lihat. Itu merupakan contoh komik strip ya. Jadi komik itu dibagi dua, yaitu komik strip dan komik berbasis buku. Kalau buku itu seperti yang ada di Naruto ataupun One Piece ya, ataupun apalagi Doraemon, Shinchan. Nah, itu termasuk komik berbasis buku. Kalau komik strip itu hanya per lembar. Nah, seperti ini hanya 2 gambar saja, 2 panel saja. Itu untuk komik. Nah, lanjut ke ilustrasi sastra. Nah, ilustrasi sastra itu apa? Yaitu gambar yang berfungsi mempertegas narasi ataupun cerita dalam karya sastra tersebut. Nah, ini contohnya di buku novel berjudul Galaksi Mimpi oleh Ella Meilani ya, itu dia. Jadi covernya itu ada sebuah anak melihat ke langit. Nah, nanti isinya itu mengilustrasikan, menjelaskan dan mempertegas isi dari buku tersebut. Nah, itu dia ilustrasi sastra ya. Nah, untuk teknik gambar ilustrasi, nah tekniknya itu ada 2. Secara garis besarnya itu ada 2, yaitu teknik ilustrasi manual dan teknik ilustrasi digital. Nah, kalau manual itu biasanya bisa memakai pensil, ada yang memakai cat air, cat minyak, ataupun cat akrilik. Masih banyak lagi di manual. Kalau di digital, kalau kita menggambar ilustrasi di digital, kita memakai komputer sebagai media gambarnya, seperti itu. Itu untuk teknik gambar ilustrasi. Nah, coba perhatikan video timelapse berikut ini. Nah, baiklah anak-anak, ini dia video tentang timelapse cara membuat gambar ilustrasi. Di sini Bapak mencoba menggambar Mickey Mouse ya. Hal pertama yang harus dilakukan dalam menggambar ilustrasi itu adalah menggambar kerangkanya dulu ya.
coba menggambar kerangka sesuai ide yang anak-anak pikirkan, coba gambarkan. Nah, nanti ikuti alur dan garisnya, bisa mencontoh apa yang sudah ada. Nah, itu dia. Lalu kalau mau menggambar menggunakan media lain seperti cat air, seperti yang di tampilan ini, bisa juga. Atau mau memakai manual pakai pensil juga tidak masalah. Saya bebaskan semua jenis media dan teknik sesuai yang ada saat ini. Saya tidak ada paksaan dalam hal berkarya. Jadi anak-anak bisa mengeksplor diri ke kreativitasannya bagaimana. Jadi itu dia untuk praktek menggambar ilustrasi itu seperti itu. Jadi di teknik manual kita mengedepankan bagaimana kita menggerakkan tangan, menggoreskan pensil, menggoreskan kuas, bagaimana cara menata warna yang baik, cara menggoreskan pensil yang baik, seperti itu. Jadi bagaimana anak-anak nanti saya himbau untuk mempraktekkan secara langsung ya di pondok, ataupun yang siswa daring di rumah juga begitu sama. Jadi bisa mempraktekannya di buku gambarnya masing-masing. Mencoba menggambar kartun ataupun karikatur saya bebaskan, atau mau dekoratif. Kalau di contoh ini saya menggambarkan tentang tadi media pensil dan cat air. Nah, sekarang ini merupakan teknik digital ya. Di sini saya mencoba menggambar Stitch, karakter Disney ya. Jadi kalau di teknik digital kita menggunakan software seperti Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Nah, dengan aplikasi itu kita bisa mencoba berbagai hal. Salah satunya adalah menggambar digital painting. Nah, ini yang saya lakukan di situ, mencoba menggambar karakter kartun ya yang ada di Disney. Sebenarnya kalau sudah mengenal perangkat yang digunakan, menggambar di digital itu sama saja dengan di manual ya. Jadi bagaimana kita menggoreskan drawing pen itu tebal tipisnya itu juga diperhitungkan dalam menggambar. Seperti itu untuk teknik menggambar di digital maupun manual. Kalau di digital ini versinya ada dua, yaitu versi bitmap dan vektor. Apa itu bitmap dan vektor? Nah, kalau vektor itu berkhususkan pada aplikasi hitung matematika ya. Jadi di zoom berkali-kali pun masih terlihat kalau pixel itu berupa kotak-kotak warna, sekumpulan kotak warna yang nantinya kalau di zoom pecah. Nah, seperti halnya foto. Teman-teman kalau punya foto, kalau di HP di zoom nanti kan pecah. Nah, itu memakai sistem pixel ya. Seperti itu. Ini coba untuk menggambar apapun tekniknya itu harus mengedepankan shading ya, shading gelap terang seperti yang tadi saya jelaskan. Seperti itu. Saya kira di sini anak-anak sudah cukup paham ya tentang teknik dalam menggambar ilustrasi, baik itu manual maupun di digital. Nah, itu dia anak-anak tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya menyimak dengan baik dan dengan seksama. Semoga materi yang saya sampaikan masuk ke pikiran anak-anak dan nantinya bisa menyampaikan kembali kalau ada ujian tengah semester ataupun ujian semester. Begitu pula untuk menyambung
dari materi ini Bapak memberikan tugas. Sebenarnya ini jangan dijadikan beban ya anak-anak, karena menggambar itu kan merupakan kegiatan yang produktif ya, kegiatan yang bisa menambah kekreativitasan kita nanti. Jadi waktu anak-anak di pondok kalau ada waktu luang bisa mengerjakan tugas seni budaya dari saya ini. Untuk tugas seni budaya, tugas praktek ya, tolong siapkan buku gambar, entah itu A4 ataupun A3. Untuk gambarnya terserah, saya bebaskan untuk menggambar ilustrasi. Jadi tugasnya nanti bisa menggambar kartun apapun ya, kartun apapun ataupun karikatur. Nah, jadi bisa nanti cari referensi yang mau digambar. Saya kasih batasan waktu sampai sebelum ujian tengah semester, yaitu kira-kira pada hari 29 September lah ya kira-kira. Nah, nanti bisa disetorkan ke pihak pengurus pondok seperti itu. Mungkin itu saja dari pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.